Anda menyaksikan Headline News Metro TV. Pemirsa, hari ini penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau penyerahan tahap 2 untuk tersangka AG pada kasus penganiayaan David Ozora ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis MJN Valerie Budianto langsung dari Kejari Jakarta Selatan. Selamat siang Valerie, bagaimana jalannya penyerahan tahap 2 pelaku AG? Ya Jason, tadi penyerahan tahap 2 untuk pelaku AG sudah berlangsung, tepatnya tadi sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. AG sudah tiba di Kejari Jakarta Selatan, kemudian untuk barang bukti yaitu yang diantarkan langsung oleh pihak dari Polda Metro Jaya juga sudah tiba di Kejari Jakarta Selatan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tadi berdasarkan pantauan kami di lokasi, kami melihat AG tiba dikawal dengan 3 mobil polisi dan ia keluar dari salah satu mobil dengan muka yang ditutup dengan jaket berwarna putih dan ia didampingi oleh 2 orang. 2 orang ini diduga merupakan pihak yang memberikan perlindungan terhadap AG karena memang status AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sehingga memang mendapatkan perlindungan yang lebih khusus. Kita sama-sama saksikan AG sekarang sedang keluar dari dalam Kejari Jakarta Selatan. Ya, Jason, ini adalah iring-iringan mobil yang membawa AG usai menjalankan pemeriksaan di Kejari Jakarta Selatan, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Kejari, AG ini akan langsung menuju kembali ke LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, untuk kembali menjalankan masa penahanannya. Sesaat lagi Jason dikabarkan akan segera dilakukan konferensi pers dan juga sesi wawancara antara pihak Kejari Jakarta Selatan, dalam hal ini adalah Kepala Kejari dengan asisten pidana. Valerie, masih tersambungkah bersama kami di studio? Valerie? Coba lihat posisinya dulu, udah pas belum nih kira-kira begini nih. Pas nih, kalau kira-kira berempat nih pas nih. Cocok nih. Bang. Belum tuh belum. Oh, maka jari. Tes dulu iya nanti. Udah pas ya, begini ya. Maka jari. Kepala Kejaksaan RI. Ini siapa? Pertanyaannya di siapa? Kita akan sama-sama saksikan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi, dan juga beserta dengan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ntar kita sepakat ya, di luar yang disampaikan ada 5 yang ditanyain pertanyaan biar cepat. Kan yang tadi teman-teman kasih tahu kan udah paham kita. Oke. Ada yang ngasih tahu? Enggak. Kan enggak apa-apa dia ngomong. Sepakat ya. Iya. Apa Bang yang dikasih tahu Bang? Iya, Tadi. ikut aja Ya, kita. teknis ke kapan. Oh, iya. Anak ditahan di mana. Oke. Sip ya. Syarif Sulaiman. Nah, di luar itu nanti 5. Nah, sesuai SOP aja lah kita. Aplikasi sesuai aplikasi. Sip. Sip. Sudah Bang Ade. Kejari. Namanya Pak, namanya?
Arya. Arya siapa? Arya Sinulinga. Arya Sinulinga. Asisten tindak Pidana umum. Ya, saat ini kita sedang menantikan konferensi pers antara pihak Kejari Jakarta Selatan dan sama-sama sudah kita lihat kehadiran dari Kepala Kejari Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman, beserta dengan Asisten Pidana Umum, Arya. Lagi, sini, cukup, cukup. Nah, satu dulu. Oke. Mana? Ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Iya Pak. Terkait penyesahan Gimana Pak? Agi hari ini gimana Pak? Ya, jadi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, anak berkonflik dengan hukum, yaitu AG, itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU berkasnya, dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan, dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jangka waktu penahanan untuk anak hanya 5 hari. Hanya 5 hari ya. Kemudian yang bersangkutan tetap ditempatkan di LPKS selama 5 hari. Ada lagi mau tanyakan? Kalau jaksa penuntut umumnya apa khusus? Ya. Jaksa penuntut umum mungkin ada sekitar 7. Memang itu sebagian besar sudah mempunyai sertifikasi ya atau kualifikasi sebagai jaksa anak. Jadi memang tidak sembarangan, itu ada kualifikasinya khusus sebagai jaksa anak. Pak, jadi mungkin bisa dijelaskan Pak kenapa berkas terkait dengan AG bisa lebih cepat dibandingkan dua rekan lainnya? Oke. Apakah dia hubungan dengan karena dia anak atau karena posisinya pada saat waktu rekon sebelumnya? Ya, jadi karena yang bersangkutan adalah anak, maka masa penahanannya itu sangat-sangat singkat, sehingga otomatis itu menjadi prioritas terlebih dahulu. Pasti akan duluan, pasti akan selesai duluan karena yang bersangkutan adalah sebagai anak. Batas penahanan hanya penuntut umum pun hanya bisa menahan 5 hari dan diperpanjang selama 7 hari. Jadi masa penahanannya yang sangat-sangat singkat. Oke, ada lagi? Di Cukup? dalam ada tanya jawab nggak Pak dengan Agi Pak? Gimana? Di dalam ada tanya jawab nggak dengan Agi? Itu proses penerimaan penelitian, jadi bukan tanya jawab ya, penelitian apakah benar, verifikasi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait Gitu dengan aja. diversi gimana Pak? Gimana? Diversi. Ya, untuk diversi, jadi memang undang-undang peradilan anak ini itu ada langkah diversi. Tapi dalam hal ini, itu korban sudah memberikan surat ya yang menyatakan menolak penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan atau diversi, sehingga sudah tertutup, sudah tidak ada lagi. Kita sudah melalui proses itu, jadi sudah ada surat resmi sehingga sudah kita lalui dan itu sudah kita nyatakan tidak ada diversi. Itu langsung ke pengadilan gitu ya Pak? Langsung ke pengadilan. Oke. Gimana? Udah ada jaksa penelitinya. Sudah ada tadi. Sudah dijawab. Yang lain? Satu lagi ya? Pak, ini kan Pak, izin. Ini kan kasusnya ada satu anak yang berkonflik dengan hukum, terus ada 2 tersangka gitu Pak. Dan mereka ini kan satu rangkaian peristiwa Pak ya. Ya. Tadi menyambung terkait dengan kenapa lebih cepat itu karena proses batas penahanan anak lebih cepat gitu Pak ya, harus dikebut gitu. Nah, nanti apakah tidak mempengaruhi proses pemenuhan berkas kedua tersangka lain Pak, dengan tidak berbarengan gitu Pak? Oh, tidak ada masalah. Jadi untuk yang anak disidangkan terlebih dahulu pun tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Karena untuk yang 2 yang lain itu sudah sudah dilakukan pemberkasan juga, mungkin akan tidak lama lagi ya, tidak lama lagi juga. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun yang anak disidangkan terlebih dahulu. Ya.
Pak, ini kalau terkait dengan AG sendiri nanti pada saat persidangan itu apakah terbuka atau nanti apa bakalan juga dicampur juga dengan dua rekannya lagi? Bagaimana Oh, prosesnya tidak. Pak? Anak khusus, tertutup ya, Tertutup ya. anak. Bahkan hakim dan jaksa tidak boleh menggunakan atribut. Oke, untuk anak ya. Oke, Cukup? cukup ya. Kita aja ya. Cukup ya. Makasih ya. Nah, makasih. Lagi rolling ini. Thank you semua. Gak usah gua. Ya Jason, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman, dan kami mencatat ada beberapa poin-poin sehubungan dengan pernyataan tersebut. Untuk pernyataan yang pertama adalah pihak kejaksaan mengkonfirmasi bahwa memang berkas dari AG ini sudah P21 dan oleh karena itu pihak jaksa saat ini hanya memiliki waktu 5 hari sebelum memang harus dilimpahkan ke pengadilan. Dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kejari bahwa untuk pengadilan yang akan menyidangkan perkara AG ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena memang sudah sesuai dengan wilayah hukum dari para tersangka maupun korban yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian tadi juga dipastikan bahwa untuk persidangan ini akan berlangsung secara tertutup karena AG ini merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan oleh karena itu harus tunduk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan oleh karena itu nanti di persidangan anak di PN Jaksel ini akan disidangkan secara tertutup. Kemudian juga pihak dari hakim dan juga jaksa penuntut umum tidak diperbolehkan untuk memakai atribut. Dan salah satu hal penting dalam persidangan anak ini, seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara cepat. Sementara demikian, Jason, kembali ke Anda di studio.